Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Staniatul Masruro. Di video kali ini kita akan belajar tentang beberapa teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Yuk simak videonya sampai selesai. Yang pertama, tahukah kamu daun apakah ini? Ya, ini adalah daun talas. Nah, seperti peribahasa yang sering kita dengar, bagai air di daun talas. Kira-kira ada apa ya dengan air pada daun talas? Nah, ternyata air yang menetes pada daun talas itu akan membentuk butiran-butiran air seperti pada gambar, sehingga tidak membasahi daun talas. Pertanyaannya, mengapa daun talas tidak pernah basah oleh tetesan air? Nah, ternyata pada daun talas itu terdapat suatu lapisan yang dinamakan dengan lapisan kutikula. Lapisan kutikula ini berada pada bagian terluar dari jaringan daun. Nah, lapisan kutikula tersusun atas senyawa lipid berupa lilin dan polimer hidrokarbon yang disebut kutan. Kedua senyawa ini bersifat hidrofobik atau anti air. Nah, fungsi dari lapisan kutikula sendiri adalah untuk mengurangi penguapan air dan juga mencegah menempelnya debu dan membuat daun tetap bersih. Nah, tahukah kalian, lapisan kutikula pada daun talas ini telah menginspirasi para ilmuwan untuk membuat cat yang anti air, mengkilap, dan tidak mudah kotor. Salah satunya yaitu teknologi nano coating pada mobil. Apa itu teknologi nano coating? Nah, nano coating sendiri adalah proses pelapisan mobil dengan menggunakan bahan nanomaterial. Tujuannya adalah yang pertama untuk melindungi cat bodi mobil dari goresan, yang kedua mempertahankan kilap lebih lama, dan yang terakhir memberikan efek tahan air seperti yang ada pada daun talas. Oke, kita lanjutkan untuk teknologi yang kedua yaitu panel surya. Panel surya sendiri sudah sering kali kita dengar ya, yaitu alat yang mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Nah, prinsip kerjanya, ketika cahaya matahari mengenai permukaan panel surya, maka elektron pada panel surya akan bergerak melalui suatu konduktor dan menjadi arus listrik. Nah, panel surya ini ternyata pembuatannya terinspirasi oleh mekanisme fotosintesis. Masih ingat nggak kalian dengan mekanisme fotosintesis? Nah, fotosintesis sendiri itu memerlukan cahaya dan juga zat hijau daun yang kita sebut sebagai klorofil. Pada fotosintesis ini akan dihasilkan oksigen dan juga energi. Mekanisme fotosintesis sebagai berikut. Yang pertama, saat daun terkena sinar matahari, maka klorofil akan menyerap energi cahaya. Selanjutnya, elektron pada klorofil dan muatan positif ikut bergerak. Berikutnya, muatan positif ini selanjutnya bergerak menuju kompleks enzim, di mana kompleks enzim ini akan menghasilkan energi kimia berupa ATP dan NADPH. Nah, energi ATP dan NADPH inilah yang selanjutnya digunakan untuk mengubah karbon dioksida menjadi glukosa. Teknologi yang ketiga yaitu sensor cahaya. Pernahkah kalian melihat lampu penerangan jalan yang secara otomatis padam dan juga menyala? Nah, lampu penerangan jalan ini memanfaatkan yang dinamakan fotoresistor. Fotoresistor ini mendeteksi ada dan tidak adanya cahaya di sekitar kita. Nah, untuk proses kerjanya seperti ini. Pada pagi hari sinar matahari mengenai fotoresistor. Listrik mengalir menuju saklar sehingga saklar ini nantinya akan mematikan aliran listrik. Nah, akibatnya lampu akan mati atau padam. Sedangkan pada menjelang malam atau sore hari, maka tidak ada sinar matahari atau listrik akhirnya tidak mengalir. Nah, di sini saklar dalam kondisi on. Nah, akibatnya lampu penerangan jalan akan menyala. Nah, tahukah kalian kalau sensor cahaya ini itu terinspirasi oleh stomata pada tumbuhan kaktus. Pada stomata pada tumbuhan kaktus ini terbilang unik karena dia membuka pada malam hari dan juga dia akan menutup pada siang hari.
Nah, begini proses membuka dan menutupnya stomata. Ini didukung oleh aktivitas sel penjaga stomata yang memiliki reseptor cahaya yang kita sebut sebagai fotoreseptor. Untuk mekanisme kerja stomata yang pada siang hari, sel penjaga menangkap cahaya sehingga air di dalam sel penjaga dipompa keluar. Nah, ini mengakibatkan sel penjaga menjadi kecil sehingga lubang stomata akan tertutup. Sedangkan pada malam hari, sel penjaga tidak menangkap cahaya. Air dipompa masuk ke dalam sel sehingga sel penjaga menjadi lebih besar. Nah, ini akibatnya stomata menjadi terbuka. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.